bukan. Tadi ada pertanyaan, bagaimana implementasi? Oh, ini bukan sekedar buku, enggak. Ke depan, semua proses pengambilan keputusan harus berdasarkan prinsip. Ingat, prinsip itu ajas. Ajas itu harus diimplementasikan. Kepalanya itu harusnya ke depan. Kepalanya arah ke kiri. Warna. Di profile picture saya yang benar itu, Pak. Dari warnanya juga. Sebelum melanjutkan, kami beritahukan kepada Anda, reaksi Nusantara dihadirkan bukan untuk mendukung atau memihak golongan tertentu. Reaksi Nusantara sengaja menampilkan konten kontroversi yang lagi jadi bahan perbincangan netizen untuk saat ini. Yang kami butuhkan adalah reaksi Anda untuk menyikapi materi yang terkandung di dalam video yang kami sajikan ini. Supaya bisa untuk masukan dan bahan pertimbangan dalam menilai informasi kabar berita atau narasi yang terkandung di dalam video yang kami tayangkan lewat komentar yang Anda tuliskan. Tapi sebelum Anda menulis komentar, bagi Anda yang belum subscribe, sebaiknya Anda subscribe terlebih dahulu supaya komentar Anda bisa kami respon dan tidak terbaca spam oleh sistem yang kami terapkan untuk melindungi komentar Anda. Dan budayakan menyimak video sampai selesai sebelum Anda komentar supaya tidak gagal faham. Hindari kata yang bersifat menyerang perorangan karena yang kita cari adalah solusi bukan emosi. Bagikan link reaksi Nusantara ini ke media sosial lainnya supaya yang lain bisa saling berbagi pengetahuan bersama kita semua. Kepedulian Anda akan sangat mempengaruhi perkembangan media dan sumber berita menuju Indonesia bebas provokasi atau hoaks. Terima kasih dan salam damai untuk Indonesia bersama Reaksi Nusantara. Yang bersifat swasta yang menggunakan kurikulum internasional, mereka juga menggunakan kurikulum nasional kok. Ya, mereka ada tes kok tentang Pancasila, ada. Ada. Jadi jangan bilang tidak ada. Kemudian, ya, apa sih sebenarnya Pancasila ya oleh kepolisian? Lah sekarang begini aja lah. Tadi terjadi ini Bu Liso ya. Jadi saya jujur aja lah. Kita jujur aja lah, terbuka. Apakah tata ruang keamanan nasional, keamanan negara, kesatuan Republik Indonesia sudah distrukturkan nggak? Dari pusat sampai ke tingkat RT. Jadi kalau ada kepolisian yang seperti itu, saya jadi tanda tanya. Besok kita buka lah. Kita bisa buka. Kita ini kan sudah saya katakan dari awal. Kita ini siapa kita? Kita pertama adalah warga negara kerajaan Tuhan. Kita kedua, kita warga negara kesatuan Republik Indonesia. Kita ketiga adalah bagian apa? Persatuan bangsa-bangsa. Kecuali kita di luar persatuan bangsa-bangsa. Boleh kita tidak menurut aturan mereka. Ingat ya, Indonesia hanya bisa mengirim pasukan perdamaian hanya untuk peacekeeping, bukan peace operation. Ingat ya, operasi perdamaian sama operasi penjaga perdamaian itu beda. Satu lagi, peace building. Kita membangun, itu boleh. Tetapi namanya peace operation kita nggak bisa. Kenapa? Itu perang. Yang begini-begini, aturan PBB kita patuhi nggak? Nah, sekarang di PBB itu sudah mengeluarkan aturan. Ya, namanya apa? Security reform. Reformasi di bidang security. Besok kalau perlu saya tayangkan. Karena saya sekolah di Amerika, itu diajarkan. Ini loh konsep security ke depan. Bukan hanya polisi yang bertanggung jawab masalah keamanan. Nah itu memang betullah polisi bego luar biasa itu. Ya saya jujur aja, dia ngerti nggak? Coba tayangkan dulu lah. Tadi masalah Pancasila. Oke, saya tayangkan. Saya kirim dulu Pak Paul. Sudah, coba saya tayangkan sekarang. Iya, coba tayangkan dulu. Yang saya kasih garudanya itu di gedung MPR. Oh, yang foto dulu ya? Iya, coba tayangkan. Yang foto dulu. Iya, nanti bisa kita jawab. Fotonya itu garudanya hitam semua itu. Oh, yang ini ya? Iya, tayangkan lah coba, tayangkan. Nah itu. Coba. Saya mau tanya, ini Garuda Pancasila ini udah benar apa salah? Di mana benarnya? Di mana salahnya? Nanti saya tunjukkan. Sekarang pertanyaannya, salah banget.
lambang Garuda yang ada di gedung MPR dari Nusantara 1 sampai Nusantara 5, ini benar nggak? Salah. 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 Gimana salahnya? Ya itu di hitam itulah. Terus Garuda yang benar gimana? Kepalanya itu harusnya ke depan. Kepalanya arah ke kiri. Warna. Lah, Di profile picture saya yang benar itu, Pak. Dari warnanya juga beda. Coba tayangkan Nah, kita punya saudara Garuda kita. Indonesia yang benar yang saya punya nih, Pak. Beta Maluku coba, Iya. Beta Maluku. Ya, Beta Maluku punya yang benar. Itu Iya, coba betul. tayangkan. Lo bagaimana pemerintah negaranya itu para tokoh-tokoh elit nggak tahu itu salah kok. Jadi gimana? Saya sudah pernah ngomong itu, ingat nggak Pak Bute? Ini tolong turunkan ini saya bilang. Besok saya tayangkan videonya. Saksi itu, Pak. Nah Saksi ini, itu, Pak. Bapak minta turunkan di gedung MPR. Saya lagi pidato itu, Pak. iya. Coba lihat. Bener nggak? Warnanya hitam semua. Artinya apa? Zombie. Hitam semua. Nah, sekarang saya tanya, ngerti nggak? Makanya nanti harus saya jelaskan. Tolong tayangkan dulu tadi Pak Paul yang punya Pak Enggak. Beta Ini Maluku. lompat ini. Beta Pak Maluku. Beta Maluku bisa. Pak Beta Maluku mana? Enggak, tayangkan aja barusan ada itu saya lihat. Ada di profile picture saya itu, Pak. Nah, coba ya. Nanti kan saya bilang, saya tidak berkompetisi sama Badan Pengkajian Ideologi Pancasila atau Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Saya ingin melengkapi. I am not to compete, but I want to complete. Contoh, adakah yang pernah berbicara bahwa Pancasila itu adalah sumber pusat kekuatan strategik bangsa Indonesia? Tidak ada. Tidak ada. Makanya saya lengkapi. Selama ini kan hanya dibilang alat perekat, alat pemersatu, groundsel, the way of life. Ya kan itu kan. Tetapi sebagai pusat kekuatan. Belum. Sekarang pertanyaannya. Baru jenderal saja yang Iya. bicara. Makanya, jadi kalau buku yang kita terbitkan nanti, ya jelas berbeda dong. Ya, coba di situ kenapa bintang itu terang benderang warna kuning, tapi layar apanya? Backgroundnya kenapa hitam? Kenapa nggak kuning? Kenapa nggak merah? Why? Coba, siapa yang bisa jawab? Kenapa beringin itu hijau, tapi latar belakangnya putih? Kenapa gelang itu, rantai itu, dia emas, tapi di belakangnya merah? Suaranya Pak Jenderal. Gimana? Nggak dengar? Bagus. Nah, kenapa ini kuning semua? Di belakang itu Garudanya kenapa kuning? Kenapa di MPR itu hitam? Biar Makanya, samar-samar itu, Pak. bagaimana kita mau melaksanakan 5 prinsip yang terkandung di Pancasila? Ya, prinsip-prinsip loh. Saya udah katakan prinsip itu apa? Hukum yang harus diimplementasikan. Nanti kita tunjukkan. Tadi ada pertanyaan, bagaimana implementasi? Oh, ini bukan sekedar buku, enggak. Ke depan, semua proses pengambilan keputusan harus berdasarkan prinsip. Ingat, prinsip itu ajas. Ajas itu harus diimplementasikan. Ketika dia tidak diimplementasikan, sama saja kita mengundang kegagalan. Makanya, kapan negara kesatuan Republik Indonesia, pemerintahnya, mengimplementasikan ya nilai-nilai yang terkandung di Pancasila ya secara murni dan konsekuen. Kapan? Mari kita buktikan nanti. Nanti tolong tayangkan Pak Paul paradigma keberapa itu tentang Pancasila. Nanti kita apakan. Makanya tadi ada pertanyaan bagaimana nanti implementasi. Oh iya, harus. Selama ini tidak pernah. Contoh, proses pengambilan keputusan. Besok akan kita buka lah ya. Proses pengambilan keputusan bahwa kita membela Palestina. Sudahkah nilai-nilai Pancasila dimasukkan di sana? Makanya nanti, tadi Pak Opung JJ, makanya kita kembalikan sekarang bahwa era globalisasi ini, era informasi ini, kita konflik paradigma dan terminologi. Terminologi sekarang setelah banyak bergeser, pertanyaannya, definisi penjajahan sekarang
sama definisi penjajahan di abad 21, di abad 2 masih sama nggak? Yang Pak JJ katakan tadi, itu penjajahan. Penjajahan apa? Penjajahan budaya. Ya, sekarang terjadi apa? Penjajahan ideologi, penjajahan politik, penjajahan budaya, penjajahan ekonomi. Tolong ya, ini banyak yang tidak dipahami. Banyak tidak dipahami. Contoh, yang kita pakai ini budaya enggak? Baju itu bukan hasil pemikiran budaya enggak? Ide dari budaya enggak? Kursi yang kita pakai ini bukan ide budaya enggak? Teknologi yang kita pakai ini bukan budaya enggak? Pisau dan garpu dengan sendok itu bukan budaya enggak? Itu peradaban, perkembangan peradaban budaya. Nah sekarang sudah merembet-rembet. Agama itu budaya enggak? Makanya saya katakan dari awal, saya sudah mengkaji Bible itu. Ternyata Bible itu tidak menceritakan agama. Itu bukan buku agama. Saya sudah katakan, coba cari, ada nggak di situ tentang agama? Pernah nggak Tuhan bicara tentang agama? Nggak ada. Nah sekarang yang terjadi di Palestina, malah orang Kristen hanya megang tangan untuk berdoa. Berdoa apa? Konflik antara Yahudi dengan Islam kan? Orang Kristennya mati kutu di tengah-tengah. Ya kan? Nah yang begini-begini nggak ada dipahami. Lah sekarang di sana itu konflik antar agama atau konflik wilayah. Tapi apapun yang terjadi konflik wilayah di sana itu kan maunya Tuhan. Sekarang kan saya tanya, sertifikat tanah seluruh dunia ini siapa yang punya? Yang menciptakan tanah ini siapa? Tapi ingat, dijajah sama siapa sekarang bumi ini? Itu tadi, kerajaan dunia. Apakah Tuhan menciptakan kerajaan dunia? Oh tidak. Di mana Tuhan menciptakan kerajaan dunia? Saya mau tanya. Kerajaan bumi ya, tapi belum ada kerajaan bumi ini sekarang. Jadi kita buka dulu yang nggak waras-waras itu, tahu nggak? Ya kita selalu sekarang bilang salam waras, tapi banyak yang nggak waras. Ya Anies Mata itu kan yang pernah berpidato. Hendaknya kalian yang di pesantren ini kalau bisa menguasai sampai Panglima TNI. Terjadi pergeseran paradigma. Hati-hati, paradigma bergeser menimbulkan benturan. Makanya saya katakan, kalau khilafah dipaksakan, wah ini pecah ini bangsa ini. Pecah bangsa ini. Saya beritahu, wilayah-wilayah ingin merdeka. Pasti. Dan ini sudah ditunggu-tunggu. Sudah ditunggu-tunggu sama mereka. Karena akarnya sudah muncul kan. Dari apa? Dari otonomi daerah. Dia jadi raja-raja kecil itu sekarang. Tidak tunduk kepada pemerintah pusat kok. Tidak tunduk kepada apa? Sama gubernur. Bupati nggak tunduk sama gubernur. Gubernur nggak tunduk sama presiden. Ini paradigma. Itu sesuai nggak dengan prinsip-prinsip berpancasila? Nilai-nilai yang ada di sana. Ingat, setiap bangsa punya national value. National value-nya yang mana? Ada international value, ada national value yang harus dihormati. Ketika national value itu dilanggar, prinsip-prinsip dilanggar, sorry aja lah ya. Sorry aja. Kita akan pecah. Ya. Saya kira nanti jenderal-jenderal Batak itu juga ingin merdeka. Ya, ingin merdeka. Dan ingat, kalau sempat Batak bisa merdeka, dibantu sama Israel, itu tanah Kanaan yang ada di Tarutung sana. Saya udah ngomong, itu tanah Kanaan yang diberikan Tuhan kepada orang Batak. Jangan salah, tanah kami itu subur. Tapi kami tidak berkuasa, penjajahan budaya. Sorry aja. Sekarang ini terjadi penjajahan budaya loh, lebih berbahaya. Saya udah katakan tadi. Mindset merebut hati dan pikiran. Sekarang dengan membela Palestina, kita sudah merebut hati dan pikiran rakyat kita nggak? Malah terpecah-pecah sekarang. Semangat persatuan itu hilang. Itulah sila ketiga. Nah, itu. Jadi mohon maaf, tadi ada pertanyaan tentang bagaimana implementasinya. Kalau saya menjelaskan terlalu apa, waktunya terlalu lama. Tapi besok hari Rabu akan kita beberkan. Sebenarnya sudah saya beritahu sama Pak Paul kemarin kalau nggak salah di Zoom yang lalu. Tetapi karena kita ini orang yang peserta yang ikut Zoom ini berganti-ganti.
Jadi nggak Iya. berkelanjutan dan tidak berkesinambungan, sehingga saya harus mengulangi lagi. Tapi udah. Tapi saya lihat sekarang sudah mulai stabil. 60-70% itu orang lama, Pak Jenderal. Oke lah. Ya kita nggak apa-apa. Tadi kan saya bilang, bukan saya yang benar, tapi apa yang benar. Ya, apa yang Ya. benar. Tadi kan udah Pak kita Jenderal. buktikan. Ya. Pak Ya. Jenderal, ada satu nih mengenai lambang Garuda di gedung MPR itu. Itu bisa tolong diusut nggak, Pak? Dari semenjak Ketua MPR berganti dari Harmoko ke Amin Rais, ke Nur Hidayat Nur Wahid, sampai Hasan Zulkifli itu mereka yang merubah atau bagaimana? Kan kita bisa lihat dari arsip dokumen yang ada tuh, foto-foto. Itu bisa diusut tuh. Jangan-jangan memang mereka melakukan itu untuk menyamarkan Pancasila, sehingga anggota DPR MPR yang terhormat itu tidak merasa ternyata udah disamarkan pandangan mereka sendiri terhadap Pancasila gitu, Pak. Bisa diusut tolong, Pak. Oke, saya jawab, Pak Beta Maluku. Saya dulu udah berteriak-teriak di gedung MPR. Itu Pak Putih, nanti bisa saya tunjukkan videonya. Ya saya bilang sama para raja-raja itu, kalau ada uang, kita buat yang baru, yang benar, ganti, turunkan itu. Itu di depan, aduh, semua raja-raja. Nanti kita tayangkanlah videonya ya, besok saya kirim. Ya. Pak Jenderal. Saya udah sampaikan, makanya beginilah. Jangankan Pancasila itu mati, memang dikaburkan, dihitamkan. Nah kalau mudah-mudahan Presiden mendengarlah, Ketua MPR-nya mendengarlah, ya, Ketua DPR-nya mendengarlah. Bayangin tiap hari mereka di situ, kalau ada rapat-rapat apa, ngerti nggak dia itu salah? Nggak ngerti. Apakah ini kesengajaan? Apakah tidak tahuan? Ya. Saya nggak bisa membuktikan. Tetapi itu salah. Itu aja. Itu bukan benar. Yang harus diturunkan. Itu Pak Putih kan pernah saya bilang. Tanya Pak Putih. Turunkan ini. Tapi nggak didengar. Tapi apa Panglima TNI nggak bisa bertindak, Pak, tanpa harus kita bicara? Lah iya. Sekarang siapa yang berani? Siapa yang berani? Panglima TNI bukannya ujung tombak, Pak. Loh, siapa bilang ujung tombak sekarang? Orang dia juga nggak berani bertindak kok. Harus menunggu keputusan. Nah, itulah bedanya. Nah, siapa yang membuat itu? Saya juga nggak tahu. Mesti kita tanya, mesti kita cari. Intelijen yang harus bergerak, kan begitu. Nah, itu baru satu yang salah. Masih banyak lagi di kantor-kantor yang lain. Ada yang kuning semua. Ada yang salah lagi. Ya, lambang beringin di belakangnya kuning, kayak Golkar. Saya pernah tegur itu. Oh ini Dek, di Dewan Ketahanan Nasional. Ini dia nggak salah ini. Wah, gimana salahnya Bang? Oh itu, beringin itu di belakangnya putih. Oh, itu kuning. Ya kamu lihat. Kau tahu nggak Dek artinya itu? Terus kenapa rantai itu kenapa kuning? Kemudian latar belakangnya merah. Tahu nggak? Itu kan simbol kemanusiaan dan adil dan beradab. Sementara beringin itu adalah lambang persatuan Indonesia, simbol itu. Tahu nggak maknanya? Kenapa putih? Kalau mau kita bersatu, harus hatinya bersih dan jujur. Tadi ada yang bilang tidak jujur itu. Harus bersih dan jujur. Kalau tidak, persatuan ini pasti tersobek-sobek. Selama kemanusiaan adil dan beradab itu bisa menimbulkan berdarah-darah. Karena tidak ada kemanusiaan kan, kasus di Poso itu, ada nggak rasa kemanusiaan pemimpin ini? Pasti ada yang menyebabkan itu terjadi. Nggak akan mungkin tidak ada. Saya udah bilang, 1 bulan saya kalau jadi komandan Korem, selesai itu saya bikin. Saya Kalau bikin Batak, apa namanya? Pagar betis. Operasi pagar betis, habis semua. Patroli tiap malam. Jadikan itu darurat. Wilayah itu jadi darurat. Tidak semua harus darurat militer. Tetapi ada nggak keputusan politik? Jangan-jangan dibiarkan. Kalau bikin private bisa, Pak? Private gimana? Enforcement untuk lawan terorisme yang di Poso. Ya. Makanya nanti kita berdiskusi. Kemarin saya diminta sebagai webinar di Maluku. Ya, di Maluku bagaimana semangat anak-anak muda di sana ya anti terhadap
anti dan counter terhadap terorisme. Dengan pendekatan apa? Sisankam rata. Saya sebenarnya bahannya sudah ada, tapi kalau kita diskusikan itu perlu waktu lagi. Nanti kita bicarakan Pak Paul. Dulu kan pernah kita bicara anti dan counter terorisme. Pendekatannya doktrin Hankam rata, pertahanan keamanan rakyat semesta. Tidak ada satu institusi pun di negara ini yang mampu mengatasi teroris secara berdiri sendiri. Tidak ada. Ya, saya beritahu. Perlu kerjasama, Pak ya. Loh, iya, namanya doktrin Hankam rata tahu nggak? Itu ya saya kasih tahu aja. Pertama, namanya pertahanan keamanan rakyat semesta. Ya, bagaimana pertahanan rakyat semesta? Bagaimana keamanan rakyat semesta diwujudkan di masing-masing daerah? Siapa yang bertanggung jawab? Saya bilang harus bersama-sama. Satu, doktrinnya ya, prinsipnya. Pertama, harus berdasarkan kerakyatan. Tapi Komnas HAM, waduh, kok rakyat dilibatkan? Berarti ya gitu. Nggak ngerti dia doktrin. Besok saya ceritakan doktrin di sinilah. Udahlah, kalau ada yang pakar doktrin dari ya yang lebih tahu, saya belajar sama dia. Yeah. Nah, doktrin itu ajaran yang berisi prinsip-prinsip ya atau ajas-ajas yang sudah diyakini kebenarannya, dan sudah teruji dengan tinta darah. Untuk apa? Menggunakan kekuatan dan kemampuan yang ada di daerah itu. Untuk apa? Supaya semua menikmati kenyamanan, rasa aman. Sekarang kita, sejak Orde Reformasi, saya sendiri pernah diancam sama begal-begal, tahu nggak? Oh, saya bilang, kamu lihat mobil saya, itu platnya merah. 5 menit lagi kamu nggak bubar, pasukan saya datang kemari, kepalamu saya habisin, saya bilang. Baru pada lari nggak karuan-karuan. Nggak ada lagi rasa nyaman. Kenapa? Keamanan tidak ditata. Mana konsepnya? Saya minta konsepnya kalau ada. Nggak ada. Besok kita bicarakan. Jadi, sistem pertahanan rakyat semesta. Yang pertama itu ajasnya apa? Prinsipnya. Kerakyatan. Yang kedua, kewilayahan. Jelaslah. Sistem keamanan yang ada di Tarutung sana, yang nggak sama dengan di Ambon. Nggak sama di Poso. Nggak sama di Sulawesi. Beda. Ada kearifan lokal. Kerakyatan, kewilayahan, kesemestaan. Itu dasarnya. Mandiri. Berkelanjutan. Oh, banyak sekali. Besok kita buka lah. Nah, ini udah dipahami nggak? Mana konsepnya? Saya kemarin bilang sama Provinsi Ambon. Ya, karena saya diminta oleh anak muda di sana. Gereja anak muda. Saya bilang, ada nggak rencana kontingensi untuk menghadapi teroris? Harus ada anti dan counter. Anti itu apa? Semua orang nggak suka terhadap teroris. Bagaimana Anda mensosialisasikan anti terhadap teroris? Masyarakat anti terhadap teroris. Tukang beca anti. Ya, pembantu anti. Office boy anti terhadap teroris. Nah, kalau counter, itu ada counter terbatas. Counter terbatas pertama siapa? Ya bisa dengan bisa juga rakyat melaporkan aja sudah counter terbatas. Yang kedua, polisi. Yang ketiga, kalau 24 jam polisi nggak mampu, dia libat ke TNI dong. Lihat Poso itu. Sudah berapa tahun ditangani polisi? Lama-lama saya turun tangan juga ini. Ya kan? Boleh rakyat? Ya boleh lah. Kenapa nggak boleh? Itu tadi, ada tindakan terbatas. Ada counter terbatas. Counter itu penanggulangan. Tolong bedakan ya. Anti itu tidak suka. Sekarang orang anti Pancasila. Itu anti khilafah. Yang kedua, ya, counter. Counter itu ada tindakan terbatas. Saya rakyat. Saya nggak punya senjata. Tapi saya punya HP. Bisa saya gunakan HP. Pertanyaan sekarang, yang di Zoom ini aja lah, saya tanya. Kalau Anda menemukan seorang yang Anda curigai teroris, bagaimana Anda melaporkan ke polisi? Udah tahu nggak nomor telepon polisinya? 911 atau apa? 911. Oke lah. Sudah semua mencatat? Nah, belum tentu kan. 911 pun kalau ditelepon, belum tentu juga dia wah, ini jangan-jangan nolak. Karena kita udah peperangan informasi. Yang ketiga, tindakan polisi.
Saya sama Pak Ansat Mbai, Ketua BNPT pertama, ya, Badan Nasional Penanggulangan Teroris, ya, disekolahkan oleh Pak SBY ke Inggris. Dulu masih des teroris. Dia Tobing, tolong buatkan konsep supaya bisa jadi BNPT. Oke, saya buat. Kenapa nggak Bapak? Ya nggak enak lah kalau saya buat. Sekarang itu dipegang bintang 3. Dulu Pak Ansat Mbai itu bintang 2 hanya purnawirawan. Sekarang orang-orang yang di BNPT itu kali punya kompetensi nggak? Mana rencananya? Nah sekarang lebih parah lagi. Densus 88 itu di bawah BNPT bukan? Bisa nggak BNPT mengomandokan dia? Makanya terlalu banyak aturan di negara ini, makin nggak jelas. Saya bilang bukan undang-undang anti terorisme, tapi anti dan counter. Terakhir itu dulu Kopassus itu ya, dulu namanya Detasemen Anti Teror. Saya sarankan ke Panglima, Pak itu ganti Pak, anti teror sama penanggulangan teror beto. Wah itu beda. Makanya Kopassus sekarang sudah bukan Den Anti Teror, buka aja sejarahnya. Sekarang apa? Penanggulangan teror. Nah kapan dia dilibatkan? Dia dilatih secara khusus. Mana frustasi itu kalau nggak ditugasin tentara, kalau nggak dikasih tugas, frustasi. Itu ciri-ciri tentara. Biar tahu aja. Saya dulu komandan Kopassusnya itu tanya itu si Ludwig Paulus itu, junior saya. Bang gimana bang? Kami tuh siap, selalu siap, tapi kami nggak pernah dilibatkan. Anak-anak itu udah frustasi. Dilatih untuk apa? Dibiayai untuk apa? Makanya terjadi benturan konflik di negara ini. Saya udah katakan tadi, tidak ada satupun institusi yang mampu. Ya terus saja berlanjut terus ini kan. Ini kasus di Poso ini kan sudah kedua. Dulu Tibo. Belum lagi yang kemarin yang dibabat habis sama TNI turun tangan. Bahkan sampai seorang jenderal TNI juga korban di situ sama helikopternya. Nah sekarang beginilah, kita ini sudah pakai standar nggak? Patokan yang dipakai. Sudah nggak ada doktrin. Doktrin untuk anti dan counter terorisme. Diajarkan, disosialisasikan, diimplementasikan, direncanakan. Rencananya harus diuji, dievaluasi. Apa yang menjadi tugas, itulah yang dilatihkan. Apa yang dilatihkan, itulah diujikan. Itu filosofi di TNI, moto itu. Tapi pernah nggak? Sekarang saya tanya, udah begitu kok tenang-tenang aja? Nggak ada patroli, nggak ada apa. Ini jujur, saya kan udah katakan, teroris itu dia hanya bikin kita rasa takut yang berlebihan. Itulah Hamas itu. Dia membuat supaya rasa takut, didramatisir lah ya. Anak-anak ini apa segala macam. Waduh, sehingga negara-negara merasa simpati. Ya siapa? Tunggu dulu. Mereka yang tahu, yang nggak berpikir begitu. Karena di dalam ajaran doktrin menghadapi teroris, kita harus berpikir seperti teroris. Gitu. Ini mohon maaf ya, saya bukan menggurui. Saya di sini hanya sharing. Mau diterima syukur, nggak diterima saya juga nggak apa-apa. Ya, tapi itulah bagaimana klaster-klaster, bagaimana RT, dia mempunyai apa? Mempunyai sikap anti terhadap teroris. Nah sekarang penjajahan, tadi Amang baru opung JJ. Saya beritahu sekarang ini udah terjadi penjajahan atas bangsa sendiri. Atas bangsa sendiri. Mana tadi punya? Ingat nggak kata Bung Karno? 1 Juni 1945, apa dia bilang? Ini sekalian nanti menjawab semua ya. Pertama-tama saudara-saudara, saya bertanya, apakah kita hendak mendirikan Indonesia merdeka untuk sesuatu orang, untuk suatu golongan? Indonesia bukan hanya milik seseorang atau milik mereka yang sedang berkuasa saja. Tapi kenyataannya, nah coba kita bukalah. Kalau tidak, saya yakin kita berat ini. Ya tujuan kita berbangsa dan menegara, tujuan nasional adalah apa? Keutuhan dan tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, yang apa? Yang serta utuhnya ya, utuhnya jati diri bangsa yang Pancasila. Dan yang setia kepada apa? Amanat pembukaan konstitusi Undang-Undang Dasar 45. Sekarang kita udah setia belum?
Alinea kedua dirubah. Ya kan? Bukan setia, memang udah didesain sejak Indonesia merdeka. Sekarang kita tinggal pilih, mau pilih khilafah atau memilih Pancasila. Besok kita kalkulasi untung dan ruginya. Ya kan? Karena mereka ini kan generasi baru yang tidak paham Pancasila. Sekarang tadi saya tanya aja begitu nggak ada yang tahu kok. Kalian kira DPR itu tahu? Oh, nggak tahu dia. Cuman tahu Pancasila 1, ketuhanan yang Maha Esa 2, bukan. Tadi Pak siapa yang tanya ya? Besok kita buktikan. Pancasila itu harus diimplementasikan. Karena semua tidak mendengarkan apa yang saya sampaikan ini Pak Paul tentang 10 paradigma nasional. Ya kan? Paradigmanya dipakai paradigma kelapa. Oke ya, ini udah jam berapa ini? Mungkin nggak sempat saya sampaikan ini ya. Tayangan yang apa? Kita lanjut aja nanti berikutnya ya. Kalau masih ada pertanyaan saya jawab lah. Itu aja dulu lah. Mohon maaf. Terima kasih sekali atas perhatiannya lah. Terima kasih Anda telah meluangkan waktu untuk memberi masukan kepada kami, dan semoga komentar Anda bisa bermanfaat untuk edukasi generasi penerus bangsa ini, terutama bagi diri kita sendiri dan untuk mereka yang mau berpikir dengan akal sehat. Karena dengan akal sehatlah kita bisa bedakan mana yang terbaik untuk orang lain, saudara, keluarga dan terutama untuk diri kita sendiri. Semoga hari-hari Anda selalu dirahmati Tuhan Yang Maha Esa. Dan sampai ketemu lagi di konten Reaksi Nusantara channel berikutnya. Salam sejahtera bersama keluarga.